Lalu pas hak kita dikasih sama dia apa enggak? Kalau dikasih itu rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui orang tersebut. Kalau enggak, minta sama Allah. Atau juga yang pada dasarnya itu punya Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Jalla wa ala. Minta sama Allah. Makanya kan tas'alul alladzi lakum. Minta sama Allah hak kalian. Mungkin ada yang bertanya, emangnya nggak boleh nuntut hak ya? Jawabannya boleh. Boleh. Clear, semua orang belajar fikih pasti tidak ragu tentang masalah ini. Boleh. Makanya ada kisos dalam Islam. Diperbolehkan. Namun kalau mental kita nuntut hak, kita nggak akan bahagia. Kita nggak akan tenang. Kita sama saja membuka hati kita untuk rasa benci, rasa amarah, kesel, sebel, galau. Itu yang kita mau, jamaah. Kalau mau silahkan. Itu hak. Itu hak. Kalau mau silahkan. Coba antum lihat. Coba kita lihat. Ketika kita atau orang di lingkungan kita sudah menghabiskan waktu membicarakan haknya. Harusnya kita dapat ini dong. Harusnya ini dong. Masa diperlakukan kita gitu? Dia kita kan nggak enak, nggak suasana? Nggak enak. Yang ada marah, kesel, sakit hati, benci. Hadirin, hidup cuma sekali. Lalu kita habiskan waktu kita untuk hal-hal seperti itu. Tapi kalau itu yang kita pilih, itu hak. Ya itu hak orang. Dia boleh nuntut. Dia boleh serang. Tapi apakah kita mendapatkan kebahagiaan dengan cara seperti itu? Kebahagiaan itu didapat dengan iman dan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Surat An-Nahl 97 ya. Mohon dicek, saya khawatir salah. Dan iman dan amal soleh itu kan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Itu kan amal soleh. Mengerjakan kewajiban, menjauhi larangan. Itu. Bahagia. Jadi kalau kita sudah fasih dan terbiasa dengan pola nuntut hak kita, 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 kita nggak akan tenang dalam hidup, jemaah. Kita akan marah dan marah terus isinya. Kita akan komplain. Kita akan gibahin orang. Ya, gibahin orang. Bahkan nggak puas dengan gibah, kita akan fitnah dia. Jadi boleh, tapi itu bukan pola yang terbaik. Itu bukan pola yang benar-benar maksimal, yang paling tinggi, yang elegan, yang mewah. Dan kita akan habis waktu terjerat dengan konsep ini. Nanti nyerang A, nyerang B, nyerang C, nyerang D, nyerang E. Enggak.
Bukan seperti itu. Hidup ini cuma sekali, hadirin. Isilah dengan hal-hal yang buat hati kita plong, kita bahagia, kita bisa tidur nyenyak, kan gitu ya. Makanya kan Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya kan menukilkan ucapan sebagian atau ucapan salah satu ulama tentang balas dendam. Boleh nggak kita balas dendam? Artinya membalas sesuai dengan rambu-rambu syariat ya. Atau kesal atau marah dan sebagainya. Jawabannya boleh, tapi Anda nggak akan dapatkan tidur nyenyak. Nggak akan mendapatkan tidur nyenyak. Boleh nggak tidak memaafkan? Boleh. Boleh nggak memaafkan orang tuh boleh. Kalau kita terzolimi, boleh nggak memaafkan orang. Tapi Anda bisa mendapatkan ketenangan hidup? Enggak. Anda bisa dapatkan tidur yang nyenyak? Enggak. Nggak enak. Ini konsep luar biasa jemaah. Tunaikan kewajiban Anda, minta hak Anda kepada Allah. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Al-Ghani, yang Maha Kaya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Muhsin, yang Maha Baik. Al-Azim, Al-Karim, Al-Karim jemaah, yang Maha Dermawan. Kita lagi punya masalah sama orang di Jakarta nih. Dia nggak mau bayar 100 juta kita. Kita tuntut nggak. Dan nggak mau ngaku. Padahal udah jelas clear. Itu uang kita dan kita berhak nuntut itu. Dia nggak mau bayar. Terus tiba-tiba ada staf dekatnya orang paling kaya di Jakarta bilang, udah deh mas, udah nggak usah nuntut dia lagi, udah minta aja, berapa sih 100 juta, minta sama bos saya aja deh. Udah minta aja, atau bos saya nanti akan ganti, udah nggak usah minta, bos saya akan ganti, tapi lepas aja orang itu, lepas orang itu nanti bos saya yang ganti. Terus kita lihat nih orang, iya kita tahu nih namanya nih, ini paling kaya di Jakarta, kira-kira kita lepas tuh orang nggak? Lepas, ngapain nyencar dia terus? Dia juga nggak mau ngaku. Udah saya ambil opsi ini aja. Dan kemungkinan besar dilebihin sama nih orang. Apa arti 100 juta? Gak ada artinya bagi orang-orang kaya di Jakarta. Lalu pertanyaan, apa arti hak kita di hadapan Al-Ghani yang Maha Kaya, di hadapan Al-Karim yang Maha Dermawan? Gak ada artinya apa-apa. Ketika Allah lihat kita bersabar, kita legowo, kita ridho, Allah ganti. Yang kasih rizki kepada kita kan bukan yang megang hak kita. Dia mah cuma media doang. Dia hanya kurir rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa pakai dia, Allah bisa pakai yang lain. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Gak ada susah-susahnya. Ini hal yang penting. Makanya pelajaran yang terakhir jemaah sekalian, lihat bagaimana pelajaran terakhir, bagaimana tauhid itu menentukan kualitas seseorang dalam hidup. Tauhid menentukan sikap seseorang, cara dia berpikir, cara dia menghadapi masalah.
cara dia menghadapi orang-orang zalim, cara dia menghadapi orang-orang zalim, cara dia menghadapi orang-orang yang tidak memberikan haknya, yang semena-mena terhadap dia. Itu ya Allah jamaah, itu tauhid jamaah. Makanya kata Nabi SAW, minta kepada Allah hak kalian. Itu minta kepada Allah itu apa? Kalau bukan tauhid uluhiyah. Ini real. Inilah tauhid jamaah sekalian. Ketika kita terzolimi, hak kita nggak dikasih. Kalau Nabi kita SAW mengatakan penuhi hak dia, penuhi hak dia, penuhi kewajiban kita terhadap dia, penuhi. Kalau minta kepada Allah, ini kalau orang nggak punya tauhid, nggak yakin dengan nama-nama dan sifat Allah, tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, bahwa Allah nggak pernah bohong, rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah. Orang kalau nggak yakin dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat Allah, mana bisa menerapkan hal ini? Nggak bisa. Ini kuncinya tauhid. Itulah alasan kenapa para ulama, para guru-guru kita, para guru-guru kita yang senior, mendidik kita untuk selalu menekankan tauhid kepada umat, menekankan pentingnya tauhid kepada masyarakat. Itu alasannya kenapa para ulama kita, para guru-guru kita, para senior-senior kita, para ustadz-ustadz, yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu menekankan pentingnya tauhid, pentingnya tauhid, pentingnya tauhid, pentingnya tauhid. Karena ini yang merubah orang jika dipahami dengan benar dan diamalkan. Anda yakin nggak bahwa rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan tuh orang? Yakin? Ya udah, tunaikan hak Anda kepada dia, lalu minta sama Allah. Kalau dia mau bayar, alhamdulillah. Kalau nggak bayar, rezeki Anda bukan di tangan dia kok. Dan bukankah inti kita hidup? Inti kita hidup kan bukan nuntut hak kita kepada dia. Tujuan kita hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan di antara makna ibadah tauhid. Dengan adanya kasus ini, Anda kan jadi minta sama Allah. Adanya kasus ini, adanya episode atau kasus, dia tidak memberikan hak Anda. Dia nggak memberikan uang Anda. Dia nggak memberikan saham Anda. Atau dia nggak memberikan barang-barang Anda. Tanpa kita sadari, itu membuat kita berdoa sama Allah. Semakin besar hak kita di tangan dia yang dia nggak kasih, itu semakin kencang tuh doanya sama Allah. Semakin ngemis sama Allah. Apalagi kita pas lagi nggak punya apa-apa, nangis sama Allah. Ya Allah bantu saya, Allah bantu saya. Itu kan inti hidup. Tujuan inti hidup kan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu inti ibadah kata Nabi SAW. Doa itu inti ibadah. Jadi tanpa kita sadar, episode tersebut atau kasus tersebut itu mengarahkan kita pada inti dan tujuan hidup kita itu sendiri. Tapi karena kita terfitnah dengan dunia, cara berpikir kita materialistis, akhirnya kita nggak dapat poin itu. Padahal itu intinya. Makanya banyak minta pertolongan, minta taufik kepada Allah. Kita fokus ke uang kita yang ada di dia. Kita fokus pada barang kita yang ada di dia. Kita fokus pada ucapan-ucapan yang nyakitin kita. Padahal harusnya dia hormati kita, tapi dia kasih ucapan yang menyakiti kita. Padahal kita punya hak untuk itu. Kita fokus pada perbuatannya.
Siapa yang suruh kita fokus terhadap itu semua? Bukankah tujuan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Bukankah ini ujian kesabaran untuk nahan? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai fitnah, ujian. Ujian. Orang nggak kasih hak kita itu ujian. Allah itu ujian. Ujian apa? Atasbirun. Anda sabar nggak ngadepin itu? Anda sabar apa tidak? Anda bisa nahan nggak? Jadi sebenarnya yang disoroti itu kita ketika hak kita nggak dikasih sama orang, ketika hak kita nggak dikasih sama pemimpin, ketika hak kita nggak dikasih sama banyak pihak, yang disoroti itu sebenarnya kita. Sabar nggak ngadepin itu? Itu ujian kesabaran dari Allah kepada kita. Nah, kita salahnya menyoroti dia, bukan kita. Dia ada porsinya lain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu kita urusin. Allah juga ahkamul hakimin. Allah juga maha bijak. Allah yang berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik itu untuk diri Anda, dan kalau Anda berbuat buruk itu akan menyerang Anda. Bukankah orang yang tidak memberikan hak kita masuk ke dalam ayat tersebut? Kenapa kita terlalu ribetkan itu? Kenapa kita terlalu fokus kepada yang bukan kotak kita, jamaah sekalian? Allah kan nggak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah melihat semua. Allah melihat semua. Jadi ingatlah bahwa ini adalah ujian. Dan dia nggak memberikan hak kita kepada kita, dia akan berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Masih ingat surat Ibrahim ayat 42, jamaah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Anda jangan sekali-kali berpikir bahwa Allah lalai dalam mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Jangan berpikir Allah nggak tahu. Jangan berpikir Allah lalai. Jangan berpikir Allah miss ketika ada orang yang zolimin kita, lalu kayaknya hidupnya lancar-lancar aja. Lalu kayaknya hidupnya itu langgeng-langgeng aja. Lalu kelihatannya hidup dia itu fine-fine aja. Lalu terlihat dan kesannya hidup dia itu pelong-pelong aja. Lalu kita bilang, kayaknya Allah kelewatan deh. Loh, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Anda jangan pernah berpikir seperti itu. Allah nggak pernah lalai. Allah tahu bahwa dia zolimin Anda. Bahkan Allah tahu dia zolimin Anda sebelum Anda tahu dia zolimin Anda. Betapa banyak dari kita nggak tahu bahwa si A itu zolimin kita, si B zolimin kita. Kenapa? Karena dia zolimin kita di belakang kita. Di depan kita manis, baik, segala macam. Di belakang kita nusuk, jelek-jelekin, dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Jadi Allah tahu, sebelum kita tahu. Allah tahu di saat kita nggak tahu dan nggak pernah tahu. Bisa jadi sampai meninggal kita nggak tahu. Bahwa si A zolimin kita, si B zolimin kita, si C zolimin kita, si D zolimin kita nggak pernah tahu. Kita pikir orang semua baik sama kita, ternyata nusuk kita dari belakang. Kita nggak pernah tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Terus kenapa kok kesannya dia lancar-lancar aja sih Ustaz? Padahal dia udah zolimin aku loh Ustaz. Coba lanjutkan ayatnya. Innama
yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah bukannya nggak tahu, Allah tahu. Tapi Allah tangguhkan. Allah tangguhkan mereka sampai hari kiamat nanti. Hari di mana mata-mata terbelalak. Hari yang menakutkan. Hari yang pasti terjadi. Hari di mana Allah berfirman dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair. Hari di mana seluruh rahasia terungkap. Seluruh skandal terungkap dan terkoyak. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kalau begitu buat apa kita pusingkan hak kita? Buat apa kita ribetkan itu? Kita juga pasti dapat kok. Kalau, sekali lagi, kalau bulan ini rizki kita 200 juta, walaupun tuh orang bawa kabur 200 juta, kita akan dapat 200 juta dari jalan yang lain. Kita akan dapat. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas? Lo annal ummata law ijtama'at ala an yadur ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Apabila seluruh umat manusia bersepakat, berkoalisi untuk memberikan manfaat kepada Anda, mereka nggak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Dan kalau mereka bersepakat untuk memudaratkan Anda, jangankan satu orang yang zalimi kita, seluruh umat, kata Nabi SAW, seluruh umat ingin menjatuhkan kita, lan yadurruk, mereka nggak akan berhasil menyakiti Anda, mereka nggak akan berhasil menjatuhkan Anda, illa, kecuali apa yang Allah takdirkan bagi Anda. Jadi kalau itu memang hak kita di sisi Allah, kita akan dapat. Kita akan dapat. Makanya sabar, sabar, sabar. Dan kedepankan tauhid kepada Rabbul Alamin. Tauhid yang real. Tauhid yang real. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami dan ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kalau ada yang kekeliruan maka itu dari saya dan dari syaitan, dan buanglah apa yang saya katakan jika keliru, dan ikutilah firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza khalafa qawli qala ar-rasul fadribu biqawli ardal haid. Apabila ucapanku tidak sesuai dengan ucapan Nabi SAW, maka buang saja ucapanku ke tembok. Kalau beliau mengatakan demikian, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.